عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmatnya yang masih dilimpahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insan ladzalumun kafar. Maka Allah berikan setiap apa yang kalian minta, setiap apa yang kalian rencanakan. Dan jika kalian manusia ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dan sesungguhnya manusia sangat zalim dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah keadaan kebanyakan manusia. Mereka ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya dalam ayat yang lain Allah menyatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Maka merekalah yang berhasil, merekalah yang menang ketika mereka mau bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat demi nikmat, karunia demi karunia. Termasuk di antara nikmat tersebut adalah Allah sampaikan kita di hari yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu min afdhal ayyamid dunya, sebaik-baik hari yang ada di dunia ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. 10 hari pertama kata para ulama di bulan Dzulhijjah ini bahkan lebih utama daripada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan 10 malam. Kata sebagian mufassirin yang dimaksud adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan amal saleh yang kita lakukan sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas, mal amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr. Amal saleh lebih dicintai di sisi Allah ketika kita lakukan di 10 hari ini. Fa aktsiru fihinna at-takbir wat-tahlil wat-tahmid. Maka perbanyaklah padanya takbir, tahlil dan juga tahmid. Banyak berzikir kepada Allah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Kemudian barakallahu fikum, di antara sebabnya mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih cinta pada amal soleh yang dilakukan oleh hamba-hambanya di 10 hari ini, karena terdapat padanya sekian jenis daripada ibadah yang tidak ada kecuali pada 10 hari ini. Termasuk padanya puasa Arafah yang besok kita memasukinya biiznillah.
yang dimana Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan siyamu Arafah, puasa di hari Arafah, inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dah. Aku berharap Allah mengampuni dosa setahun setelahnya dan setahun sebelumnya. Pahala yang diberikan oleh Allah 2 tahun berturut-turut bagi mereka yang berpuasa di satu hari, Yaum Arafah. Dan Yaum Arafah sendiri di hari itu adalah hari yang paling baik, di mana matahari terbit di hari itu. Ya, hari yang paling mulia karena terdapat padanya sekian amalan yang dilakukan oleh jamaah haji. Begitu juga terdapat padanya Yaumul Id yang kita akan bertemu dengannya di tanggal 10, Idul Adha. Begitu juga terdapat padanya takbir. Sebagaimana tadi Nabi SAW memotivasi kita, perbanyaklah takbir di hari-hari ini. Bahkan Nabi SAW memberikan kabar gembira, ma ahalla muhillun qad, tidaklah seseorang berihlal. Ihlal ini adalah lafaz yang dilafazkan labbaik Allahumma hajjan atau umrah. Ya, ini ihlal namanya. Tidaklah seseorang di hari-hari ini mengucapkan ihlal, wala kabbara mukabbir, dan tidaklah seseorang bertakbir illa busyir, kecuali dia diberikan kabar gembira. Mereka bertanya, apakah dengan surga ya Rasulullah? Dengan surga, kata Nabi SAW. Janji bagi mereka yang memperbanyak takbir di hari-hari ini dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Begitu juga terdapat di hari-hari ini syariat yang disebut dengan kurban. Ya. Kurban, atau dalam bahasa Arab disebut udhiyah. Ala kulli hal, maka ini yang akan menjadi tema kita di malam hari ini. Sedikit kita akan berbicara. Tema kita sebagaimana disampaikan pada pengumuman, kita akan berbicara tentang firman Allah, fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Dan sembelihlah. Kata para ulama, di antara mereka Qatadah, Ikrimah dan yang lainnya, yang dimaksud dengan sholat adalah sholatul Id. Adalah apa? Sholat Id, Idul Adha. Wanhar, yaitu sembelihlah. An-nahar ini adalah nama dari salah satu cara seseorang menyembelih, dengan ditusuk di leher, tidak dengan pisau. Berbeda dalam bahasa Arab, dengan pisau disebut apa? Az-zabhu. Ya, dengan bahasa Arab disebut az-zabhu. Adapun ditusuk dengan alat yang tajam di leher, ini disebut apa? An-nahar. Maka Allah menggunakan istilah itu, fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Sholatul Id, wanhar yaitu sembelihlah, sembelihan kurbanmu. Ala kulli hal, barakallahu fikum. Di dalam Islam, ya, di dalam Islam ini ada 3 jenis korban yang disyariatkan. Dalam Islam ada 3 jenis korban yang disyariatkan. Yang pertama yang disebut dengan al-hadyu. Ya, apa itu al-hadyu? Al-hadyu ini sembelihan yang disembelih di kota Mekah bagi mereka yang berhaji tamattu' maupun qiran. Ya, nusuk tamattu' maupun qiran. Kita tidak sedang berbicara tentang haji, ya, karena akan melebar nantinya. Intinya mereka yang mengambil tata cara haji tersebut wajib untuk menyembelih binatang di kota Mekah. Nah, kemudian yang kedua adalah al-aqiqah. Ya. Al-aqiqah diambil dari kata al-aq. Maknanya adalah al-qata. Jadi seseorang
menyembelih atau memutuskan binatang yang akan disembelih, yang disebabkan karena kelahiran, disebut apa? Aqiqah. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan anak perempuan 1 ekor kambing, itu sunnahnya. Kemudian yang ketiga adalah udhiyah. Ya, apa? Al-udhiyah jamaknya adalah al-adhahi. Jamaknya adalah al-adhahi. Kesemuanya, ya, yang 2 aqiqah dan udhiyah sunnah muakkadah. Kemudian yang pertama hukumnya wajib. Al-hadyu hukumnya wajib bagi mereka yang berhaji dengan tata cara qiran dan juga tamattu. Ala kulli hal, maka kita sekarang akan berbicara pada jenis yang ketiga, yaitu al-adhahi. Disebut dalam bahasa Arab apa? Al-udhiyah. Al-udhiyah barakallahu fikum adalah nama, ya, sebutan daripada apa yang kita sembelih dari bahimatul an'am. Bahimatul an'am ini ada 3. Yang tertinggi adalah onta, kemudian sapi, kemudian kambing. 3 jenis ini disebut apa? Bahimatul an'am. Ya. Disembelih setelah sholatul Id. Ya. Karena Nabi SAW menyatakan, man zabaha qabla shalah falyu'id makanahu. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka diulangi. Dia menyembelih kembali, artinya sembelihannya tidak sah. Wa man zabaha ba'da shalah qad asaba sunnatal muslim. Barang siapa yang menyembelih setelah sholatul Id, maka dia telah mengenai sunnahnya kaum muslim. Ya, jadi dia disembelih setelah sholatul Id sampai akhir daripada hari tasyrik. Itu batasan waktunya. Kemudian barakallahu fikum, sebagaimana ayat tadi, fasalli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Ini cukup bagi kita untuk mengetahui hukum, bahwasanya hukumnya adalah disyariatkan. Ini sepakat ulama. Ya. Ulama sepakat disyariatkannya menyembelih kurban setelah sholatul Id. Bahkan dinukilkan ijma' oleh Imam Ibnu Qudamah, begitu juga Ibnu Daqiq al-Id, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, begitu juga Imam Asy-Syaukani dan lainnya. Di antara para a'imah, mereka menyatakan hukumnya disyariatkan secara ijma', disepakati. Ya. Tidak ada yang menyatakan, oh ini hukumnya tidak wajib, oh ini hukumnya tidak ada dalam Islam. Lah. Namun mereka berselisih pendapat tentang apa? Tentang apakah ini wajib atau sunnah. Terbagi menjadi 2 pendapat. Ya, ada 2 pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama, mereka menyatakan wajib. Artinya wajib ini maknanya mendapatkan pahala orang yang menunaikannya dan mendapatkan dosa bagi mereka yang meninggalkannya. Ini maknanya wajib. Artinya ketika ditinggalkan berdosa. Mereka berdalil dengan firman Allah yang sudah kita baca barusan. Fasolli li rabbika wanhar. Konteksnya di sini adalah fi'il amr yang bermakna perintah. Maka wajib bagi kita untuk menyembelih. Begitu juga mereka berdalil dengan apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man wajada sa'atan, barang siapa yang mendapati keluasan, artinya kemampuan untuk berkorban, kemampuan untuk membeli binatang kambing atau sapi atau unta, falam yudhi, kemudian dia tidak mau menyembelih, fala yuqarribana musallana, jangan pernah sekali-kali ia mendekati tempat sholat kami.
Jangan mendekati tempat sholat kami, yaitu tempat sholat Id. Sehingga mereka menyatakan wajib. Kemudian pendapat yang kedua, mereka menyatakan hukumnya sunnah. Dan ini pendapat jumhur. Sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Mengapa? Karena ada nas yang menekankan. Nabi SAW menekankan untuk menyembelih. Ya, menekankan untuk menyembelih. Dan Nabi SAW sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bara, hadis Aisyah, hadis Anas, tidak pernah meninggalkan sekalipun. Ya, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sekalipun. Maka ditekankan bagi umatnya untuk menyembelih. Mereka berdalil atas sunnahnya, diantaranya apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyatakan idza dakhala al-ashr, ketika memasuki 10 hari pertama, ya, atau memasuki kita melihat hilal, ya, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih, falyumsik, maka hendaklah dia menahan, fala yamus, jangan pernah dia menyentuh azharahu wa sya'ar. Dalam riwayat juga wa basyarah atau kama qala, jangan pernah dia menyentuh kukunya, rambutnya, dan juga kulitnya. Kata para ulama, jika ini adalah wajib, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah mengaitkan iradah dengan kewajiban. Tidak perlu disampaikan bagi siapa yang ingin. Tinggal disebut saja yang menyembelih tidak boleh motong, selesai. Tapi di sana diikatkan atau dikaitkan dengan al-iradah. Hal ini qarinah yang menunjukkan tidak wajibnya seseorang menyembelih. Begitu juga jumhur ulama berpendapat yang berdasarkan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih binatang yang memiliki 2 tanduk. Yang memiliki 2 tanduk itu kambing, kabsyain yang memiliki dua tanduk, kata Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yatau bisawat, binatangnya itu berjalan dengan yang warna hitam. Ya, berjalan dengan yang warna hitam, artinya kakinya warnanya hitam. Wa yabruk bisawat, dan ketika duduk artinya perutnya menempel di tanah, warnanya juga hitam. Wa yanzur bisawat, dan kambingnya juga melihat dengan warna hitam, artinya kedua matanya ini sekitarnya berwarna hitam, kata Aisyah. Maka Nabi SAW meminta kepada Aisyah untuk diambilkan pisau dan ditajamkan pisaunya dan disembelihkan oleh Nabi SAW. Maka sebelum menyembelih, Nabi SAW menyatakan Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Satunya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma taqabbal min ummati Muhammad atau li ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah ini untuk umatnya Muhammad. Kata para ulama, dengan hadis ini kewajiban umat sudah diwakili oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah diwakili oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga mereka berdalil dengan asar, ya, apa yang disampaikan oleh beberapa para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya
adalah Ikrimah radhiyallahu anha atau rahimahullah pernah diminta oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma untuk membeli sepotong daging dengan 2 dirham, ya, dengan uang 2 dirham perak, ya. 1 dirhamnya sama dengan 2, sekian gram perak, ya, bisa dikalikan. Jika perak harganya 12.000 bisa dikalikan 2 berarti kita anggap 15, jadi 30, ya, 30.000 sekian. Kemudian kata Ibnu Abbas, sampaikan kepada manusia, ini bahayanya Ibnu Abbas, ini adalah korbannya Ibnu Abbas. Tujuannya apa? Sehingga mereka tidak menganggap ini adalah sebuah kewajiban. Kemudian jumhur juga berdalil dengan apa yang dikatakan atau apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Mereka meninggalkan sesekali al-udhiyah. Sehingga apa? Sehingga manusia tidak menganggap ini adalah kewajiban. Begitu juga Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau juga meninggalkan udhiyah. Kata beliau, wa inni la musir. Saya dalam keadaan kesulitan. Sehingga mereka tetangga-tetangga dan manusia tidak menganggap ini adalah hatmun alaina. Ini adalah wajib bagi kami. Maka mereka pun meninggalkan pada beberapa kesempatan. Wa illa mereka pada kebiasaannya adalah menyembelih korban di dalam setiap tahunnya. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara hikmah yang bisa kita ambil dari syariat korban itu sendiri, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang tadi kita sampaikan, sembelihan atau yang disebut juga mansak, yang Allah katakan inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan sembelihanku, ya. Ini kita lakukan dalam rangka kita bersyukur kepada Allah, ya. Dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah menyatakan lan yanalullah luhumuha wala dima'uha, tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya maupun darah-darahnya, walakin yanalu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Demikian Allah atur sehingga kalian bertakbir kepada Allah, ya, atas hidayah yang diberikan kepada kalian, dan berilah kabar gembira kepada mereka yang berbuat baik. Ya. Liyashhadu manafi'a lahum, sehingga mereka menyaksikan manfaat-manfaat. Wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat, dan mereka pun berzikir kepada Allah di hari-hari yang diketahui. Kata para ulama, yang dimaksud adalah 10 hari pertama, ya. Ya. Sehingga mereka menyaksikan ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Mereka bersyukur atas rezeki yang diberikan kepada mereka berupa bahimatul an'am, ya. Berupa bahimatul an'am, binatang ternak yang walaupun tidak ternak, itu kambing, sapi dan onta, walaupun liar sah, ya, tidak harus ternak, ya. Binatang-binatang tersebut dalam rangka kita bersyukur kepada Allah, maka disyariatkanlah kurban. Begitu juga hadiyu. Hadiyu tadi juga disyariatkan dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas 2 ibadah dalam satu rangkaian. Tamattu dan juga qiran ini menggabung antara umrah dan haji. Maka dalam rangka bersyukur kepada Allah, Allah mensyariatkan kepada kita untuk menyembelih. Sehingga Nabi SAW
yang dikala itu di Hajjatul Wada mengambil nusuk haji qiran, membawa atau menyembelih hadiunya sebanyak 100 ekor onta sallallahu alaihi wasallam. 63 disembelih dengan tangannya, sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Dalam rangka bersyukur kepada Allah, mereka menyembelih binatang tersebut. Begitu juga akikah. Ya. Dalam rangka bersyukur kepada Allah atas rezeki yang diberikan berupa anak, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kullu mauludin, setiap anak murtahilun bi aqiqatih, ini akan bertahan dan tergadaikan dengan akikahnya. Ketika disembelih maka terlepas ikatan tersebut. Ya. Dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disyariatkanlah ibadah-ibadah tersebut. Ada sembelihan yang disembelih bukan dalam rangka kita bersyukur kepada Allah. Ya, ada yang tahu apa kira-kira? Hah? Bukan dalam rangka kita bersyukur kepada Allah, yaitu apa? Dam. Ya, dam adalah hukuman yang diberikan karena pelanggaran. Karena kita melanggar, hukumannya kita mengganti dengan menyembelih di kota Mekah, dan seluruh dagingnya disedekahkan kepada seluruh orang-orang fakir yang ada di Mekah. Tidak boleh bagi kita yang melanggar untuk memakan dagingnya. Berbeda dengan korban akikah dan juga haji, semuanya disyariatkan untuk kita memakan darinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak makan di yaum Idul Adha kecuali dari sembelihan. Rasulullah sholat Id menyampaikan khutbah, kemudian setelahnya menyembelih dan dimasak dari dagingnya, makan darinya. Begitu juga ketika Rasulullah menyembelih hadiu dari 100 onta. Setiap onta masing-masingnya Nabi mengambil sepotong-sepotong, diletakkan di panci untuk dimasak dan dimakan dan diminum kuahnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu juga akikah, semuanya boleh. Maka kata para ulama, pembagiannya sepertiga kita makan, sepertiga kita sedekahkan, sepertiga kita hadiahkan. Ya, maka boleh untuk kita makan, karena itu dalam rangka kita bersyukur kepada Allah. Jadi ini yang pertama, hikmah sehingga kita bersyukur kepada Allah atas rezeki yang diberikan kepada kita. Adapun dam tidak, karena itu adalah hukuman. Kemudian hikmah yang kedua, dalam rangka kita merenungkan apa yang menjadi sebab awal mula disyariatkannya korban. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ya, pertama kali ialah bapak Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi assalam. Diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih anaknya, dan itu perintah dari Allah. Karena mimpi para anbiya adalah wahyu. Ya, mimpi para nabi adalah bagian daripada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Ibrahim paham ini adalah wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim pun menyatakan kepada anaknya, inni ara fil manami wa inni azba'uka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku. Langsung sadar anaknya, langsung paham. Anak orang yang soleh, anak yang soleh, anak seorang nabi, dan kelak akan menjadi nabi. Faham langsung Ismail. Namun karena sayangnya sang bapak dan karena khawatirnya, maka dengan cara yang penuh hikmah menyampaikan kepada sang anak, lihatlah bagaimana pendapatmu. Maka kata Ismail alaihi salam, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Dan ini dalil
Ini adalah bukti bahwasanya anaknya sangatlah paham itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika mereka pun pasrah dan dipersiapkan, diletakkan untuk disembelih, maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan, kami berikan ufadainahu bidzibhin awim. Kami gantikan dengan seekor domba yang besar sebagai pengganti, yang kemudian setelah itu menjadi sunnah ila yaumil qiyamah. Karena kita diperintahkan untuk mengikuti millah Ibrahim. Kita diperintahkan oleh Allah mengikuti agama Ibrahim, sehingga Nabi kita pun tidak pernah meninggalkan udhiyah menjadi syariat. Pada setiap umat ini ada syariat korban, sebagaimana Allah firmankan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku dan sembelihanku, kehidupanku dan matiku hanya untuk Allah. Ada syariat korban pada setiap umat, sehingga manusia pun merenung bahwasanya hukum Allah, bahwasanya perintah Allah itu ada di atas segala-galanya. Kita menjunjung tinggi setiap apa yang Allah perintahkan, walaupun itu tidak nyaman bagi kita, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihi salam. Siapa yang tidak cinta kepada anak, siapa yang tidak sayang kepada anak, namun ketika itu adalah menjadi ketetapan Allah dan menjadi syariat, maka wajib untuk kita melakukan itu. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, ketika Allah tetapkan untuk kita dan Rasulnya tetapkan satu perkara, maka tidak ada pilihan lain. Ya, tidak ada pilihan lain. Itulah yang diyakini oleh kedua orang Nabi tersebut. Sehingga faedah yang kedua yang kita ambil dari kisah ini, di samping wajibnya kita berpegang dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang syariat ini aturkan untuk kita, yaitu wajib bagi kita untuk senantiasa bersabar dalam menghadapi ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Begitu juga di antara hikmah yang bisa kita petik dari syariat kurban ini, sehingga kita pun lapang dada, sehingga kita pun turut merasakan kesulitan daripada orang-orang fakir tersebut, orang-orang fakir yang kita disyariatkan untuk memberikan kepada mereka. Bagaimana rasa lapar mereka? Jadi mengikutkan kegembiraan dengan kita. Kita berikan daging kepada mereka, mereka pun bergembira dengan kita sebagaimana kita memakan daging tersebut. Ya. Artinya dalam syariat ini terdapat rahmah, terdapat kasih sayang yang Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan kasih sayangnya pada segala sesuatu. Setiap apa yang Allah syariatkan tidak lain dan tidak bukan itu semua dalam rangka untuk menebarkan kasih sayang kepada seluruh umat ini. Sehingga disyariatkanlah az-zabihah, disyariatkanlah kurban atau al-udhiyah. Di sisi yang lain, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sekian fadilah, karena kurban adalah bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah. Sebagaimana ayat tadi yang kita sampaikan, yanalu taqwa minkum, sampai kepada Allah adalah takwa kita. Dan Allah menyatakan, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah bagian daripada ketakwaan hati manusia. Sembelihan korban ini adalah bagian daripada syiar-syiar Allah.
yang harus kita agungkan, yang harus kita sebarkan, yang harus kita muliakan. Ini adalah amalan yang mulia dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika seseorang menyembelih binatang korbannya, maka dia telah mengenai sunnahnya kaum muslimin. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bara radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man zabaha qabla shalah, barang siapa yang menyembelih sebelum waktu salat, fa innama yazbah li nafsihi, sesungguhnya dia telah menyembelih untuk dirinya. Wa man zabaha ba'da shalah, dan barang siapa yang menyembelih setelah salat, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad tamma nusukahu wa asaba sunnatal muslimin, maka dia telah menyempurnakan nusuknya dan dia telah mengenai sunnahnya kaum muslimin. Kemudian di sana ada syarat-syarat yang harus kita penuhi, baik itu korban udhiyah atau akikah maupun al-hadyu. Ada syarat-syarat yang sama yang harus kita penuhi. Syarat yang pertama telah kami sampaikan, telah kami isyaratkan tadi, dia harus dari bahimatul an'am. Ya, bahimatul an'am, sebagaimana Allah menyatakan liyashhadu manafi'a lahum, untuk mereka menyaksikan manfaat-manfaat, wa yadhkuru ismallah, dan mereka mengingat Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari tertentu, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang Allah rizkikan kepada mereka berupa bahimatul an'am. Maka syarat utama dia harus dari bahimatul an'am. Kemudian di antara syarat yang lain, ya, ini bahimatul an'am, sebagaimana Nabi SAW menyembelih dalam korbannya kambing. Ya, sebagaimana tadi kita sampaikan dari hadis Aisyah, Nabi SAW menyembelih 2 ekor kambing. Begitu juga hadis Anas, Nabi SAW menyembelih bikabsyain amlahain aqranain. Nabi SAW menyembelih kambing atau domba laki-laki yang besar, yang memiliki 2 tanduk. Ya. Amlahain itu warnanya hitam bercampur dengan putih. Hadis Aisyah tadi dijelaskan secara rinci, hitamnya pada bagian mata, perut, dan juga untuk berjalan binatang tersebut. Ya, jadi syahidnya barakallahu fikum, maka di sana yang disembelih itu adalah dari bahimatul an'am, ya, dari bahimatul an'am. Kemudian setelahnya para ulama berijma', bersepakat bahwasanya bahimatul an'am adalah syarat utama. Kemudian syarat yang kedua, dia harus mencapai usia yang ditentukan. Dia harus mencapai usia yang ditentukan, karena Nabi SAW menyatakan, la tazbahu illa musinnas, jangan pernah kalian sembelih kecuali binatang itu cukup umurnya, illa an ya'sur alaikum, kecuali jika kalian kesulitan, fatadbahu jaz'atan min adh-dha'n, maka sembelihlah jaz'ah, yaitu domba laki yang besar, usianya 6 bulan boleh, ya. Wailah di sana dipersyaratkan untuk semuanya dengan usianya yang cukup, ya, dengan usianya yang cukup, yaitu apa? Jani, disebut jani. Kalau orang Madura bilang apa? Apa namanya? Poka, ya. Poka. Mereka bilang pongka. Kalau orang Jawa bilang
poel, ya. Orang Jawa bilang poel. Tapi penamaan-penamaan itu atau kondisi badan yang seperti itu, karena mereka mengambil apa? Mengambil inti dari gigi yang sudah lepas. Ini tidak ada dasar dari syariat, ya. Tidak ada dasar dari syariat. Syariat mengajarkan kepada kita, kata Nabi, la tazba'u illa musinna. Cukup umur dari apa yang disampaikan Nabi ini disebut zani. Orang Arab tahu dan paham. Masing-masing dari bahimatul an'am tadi ada usia tertentu. Zani min al-baqar atau zani min al-ibil, onta, ini usianya 5 tahun. Nah, ini usia cukup umurnya. Ya, usia 5 tahun. Jadi batasannya pada apa? Pada usia. Adapun ciri-ciri fisik saya tidak tahu ada dalilnya atau tidak. Ya, dari sisi umur ini tadi. Mungkin setahun mestinya sudah begini, Allahu a'lam. Mungkin yang berkecimpung di dunia perkambingan atau persapian tahu. Tapi yang jelas syariat kita mengajarkan kepada kita yaitu umur yang sudah ditentukan. 5 tahun dari siapa? Dari onta. Kemudian dari sapi 2 tahun minimalnya. Usia 2 tahun minimalnya. Dan dari kambing minimalnya 1 tahun pada semua jenisnya. Kecuali jenis domba yang bertanduk yang besar, ini boleh menyembelih jaz'ah yang usianya 6 bulan. Bahkan para ulama menyatakan apa? Ijma'. Mereka bersepakat akan hal ini. Kemudian barakallahu fikum, di antara syarat yang lain yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada cacat. Ya. Tidak ada apa? Tidak ada cacat pada binatang tersebut. Satu ketika Rasulullah pernah mengisyaratkan dengan tangannya dan menyatakan, la tajuz al-udhiyah, udhiyah itu tidak boleh. Ya. Pada binatang yang a'war bayyin uwaruha, yang matanya tidak lihat. Disebut a'war, matanya tidak melihat satu, apalagi dua-duanya. Ya. Apalagi dua-duanya, lebih parah lagi. Kemudian kata Nabi SAW, wala al-maridah bayyin maraduha, yang sakit, yang nampak sakitnya. Ya, binatang kalau sakit kelihatan. Sampai kapan? Sampai sembuh. Sampai sembuh. Cacat, matanya tidak kelihatan tadi, buta atau buta satu atau dua-duanya sama. Ya, itu tidak boleh. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, arja bayyin arjuha, yang kakinya tidak sempurna berjalan, pincang. Ya, patah, lebih parah lagi. Jalannya tidak sempurna, maka disebut arja, al-araj. Nah, ini tidak boleh, ini termasuk cacat yang dilarang. Ketika kita tahu maka tidak sah sembelihan kita. Ini syarat utamanya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selain itu al-ajfa allati la tunqi. Dalam riwayat lain al-kabira allati la tunqi. Binatang yang badannya kecil, kurus saking kurusnya, sampai jalannya tidak sempurna, sempoyongan. Bukan patah, kakinya sempurna, matanya sempurna, tapi tulang sumsumnya tidak ada. Ya, tulang sumsumnya tidak ada. Sehingga apa terlihat? Badannya ini ya, luyu, kecil, sampai tidak bisa jalan. Ya, maka yang seperti ini termasuk cacat yang dilarang, ya, yang dilarang oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian bagaimana? Ini satu kendala yang sering kita dapati. Ya. Bagaimana ketika kita sudah beli? Jadi ada sebuah athar yang datangnya dari Abdullah bin Zubair. Ya. Maka beliau ditanya sebagaimana dinukilkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kata beliau menukilkan asar dari Abdullah bin Zubair,
Katanya bagaimana ketika binatang ini cacat, ya. Maka kata beliau, ketika cacat itu sudah kita beli, artinya kita sudah mendapatkannya, kemudian setelahnya baru cacat, fambuha, maka biarkan. Bismillah. Ya. Ketika belum kita beli, fa'abdiluha, maka ganti. Ya, ganti. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhadzab. Ala kulli hal, ketika kita tahu binatang ini tidak layak, maka jangan kita beli. Maka semakin baik binatang yang kita sembelih semakin afdal. Ya, semakin afdal. Kalau kambingnya gemuk, ya, kambingnya berisi dan layak, ya utamanya nggak sakit. Walaupun tidak gemuk, dia sehat. Ya, setidaknya demikian. Kemudian diantara syaratnya dia disembelih pada waktunya. Ya, disembelih pada waktunya. Waktunya tadi telah kami syaratkan pada definisi, yaitu setelah salat Id, sebagaimana apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai akhir hari tasyrik. Batas akhirnya adalah setelah sholat asar. Nah, ini akhir daripada hari tasyrik. Ini adalah syarat-syarat. Kemudian di sana ada adab-adab. Ya. Kemudian di antara syarat yang tidak boleh kita lupa adalah niat. Ya, niat dan juga tasmiyah. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu, penting kita ingat. Kemudian adabnya di antaranya tadi kita sampaikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ketika masuk di bulan Dzulhijjah dan dia ingin menyembelih, maka jangan dia memotong kuku, memotong atau melukai kulitnya, dan juga memotong rambutnya. Yang demikian ini, barakallahu fikum, sekali lagi bukan dalam rangka diharamkannya, namun sebab ada. Dalam rangka ada. Bagaimana ketika seseorang memotong kuku tidak sengaja, tidak apa-apa. Ulama sepakat, tidak ada apa? Tidak ada kafarah, tidak ada apa? Namanya, tidak ada hukuman bagi dirinya ketika dia sudah terlanjur melanggar perkara tersebut. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan karena tadi diingatkan waktunya cukup sampai Isya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. As'alullaha an yanfa'ana bima sami'na, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.